Kena batunya kau pelawak, si Zelensky akhirnya digulingkan oleh militer Ukraina karena hancurkan negerinya demi nafsunya. Это ж про него говорят в мультфильме, да? Что Порошенко. Днем Порошенко, а ночью он реинкарнируется в Януковича. Вот и никто не может понять, кто. Янукович или Порошенко. Kondisi Ukraina saat ini sudah tak lagi kondusif. Bukan hanya perang yang terjadi dengan Rusia, namun nasib Zelensky saat ini tak tertolong karena segera dilengsarkan oleh pasukan militer. Karena peran si pelawak saat ini telah menghancurkan negara Ukraina dan mengorbankan ribuan pasukan dan warganya hanya demi nafsu. Untuk menjadi NATO, kini NATO pun melupakan Ukraina dan berfokus pada Israel. Amerika pun menarik bantuannya dari Ukraina. Keengganan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mempertimbangkan perundingan perdamaian dengan Rusia, menyebabkan dia digulingkan untuk memungkinkan perundingan tersebut. Memungkinkan itu diungkap oleh Soskin, penasehat dua mantan Presiden Ukraina. Zelensky yang harus menegaskan bahwa kemenangan harus diraih di medan perang tidak bisa ikut serta dalam perundingan perdamaian dengan Moskow, ungkap Soskin di saluran YouTube. Dia menjelaskan tindakan seperti itu mendorong Rusia dan setidaknya beberapa pendukung Ukraina di barat untuk berpikir bahwa mereka membutuhkan orang lain untuk memiliki atau mewakili Kiev yang dapat menyetujui gencatan senjata bahkan untuk sementara. Untuk mencapai hal tersebut, kepemimpinan Ukraina saat ini perlu dinetralkan, ungkap mantan ajudan presiden tersebut. Gagasan perundingan damai antara Rusia dan Ukraina telah menjadi narasi umum, tak hanya di Rusia tapi juga di negara-negara barat, menurut Soskin. Dia mencatat Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengungkapkan gagasan serupa belum lama ini. Macron mengatakan kepada BBC dalam wawancara pekan ini bahwa meskipun kewajiban Prancis adalah mendukung Kiev, mungkin sudah tiba saatnya untuk melakukan negosiasi yang adil dan baik dengan Rusia. Meloni baru-baru ini mengatakan kepada sepasang orang iseng asal Israel atau Rusia, Novan dan Lexus, bahwa ada banyak kelelahan di Uni Eropa sehubungan dengan konflik tersebut. Wakil Kepala Institut Ekonomi Dunia dan Hubungan Internasional dari Akademi Ilmu Pengetahuan Ukraina pada tahun 90-an mengatakan UE juga berpotensi tidak dapat memenuhi kebutuhan Kiev akan peralatan dan amunisi militer, khususnya jika bantuan militer Amerika berkurang. Mantan pejabat tersebut menjabat sebagai penasihat senior Presiden pertama Ukraina Leonid Kravchuk pada awal tahun 90-an dan kemudian menjadi penasihat ekonomi dan pemimpin kedua negara tersebut. Leonid Kuchma antara tahun 98 dan 2000-an, Kiev telah berulang kali mengesampingkan pembicaraan dengan Moskow dan menuntut penarikan penuh pasukan Rusia dan seluruh wilayah yang diklaim Ukraina sebagai miliknya. Zelensky mengulangi tuntutan ini dalam wawancara dengan Reuters pekan ini dan menambahkan Kiev akan melanjutkan perjuangan bahkan tanpa bantuan Amerika jika diperlukan. Dia juga membantah laporan media mengenai dukungan Barat terhadap Ukraina yang diduga mendorong Ukraina terlibat dalam perundingan perdamaian dengan Moskow ini. Tegas dia pekan lalu. Rusia telah berulang kali mensyaratkan kesiapan terlibat dalam perundingan dengan Kiev, namun bersikeras perundingan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan keamanan Moskow dan kenyataan di lapangan. Pada musim gugur tahun 2022, 4 bekas wilayah Ukraina termasuk 2 Republik Donbas secara resmi bergabung dengan Rusia. Pasukan khusus Inggris diam-diam beroperasi senyap di Ukraina. Rusia akhirnya grebek keberadaan mereka dan menghajarnya. Pasukan khusus Inggris tak bisa mengelabui Rusia. Seperti apapun mereka menyusup ke Ukraina dengan diam-diam, namun pada kenyataannya tetap terungkap dan digempur dengan serangan masif karena telah diam-diam melawan Rusia atas nama Ukraina. Keberadaan pasukan khusus Inggris makin memperparah kondisi Ukraina yang akhirnya makin tak berkutik setelah ditinggal oleh Amerika dan negara NATO yang lain.
Diberitakan sebelumnya pasukan khusus Inggris diam-diam beroperasi di Ukraina bersama pasukan Kiev. Demikian pengungkapan The Classified UK pada hari Rabu mengutip buku yang baru diterbitkan oleh jurnalis Polandia, Zbigniew Parafianowicz, adalah koresponden Ukraina untuk harian Polandia. Warga Polandia bersama dengan warga Inggris dan Amerika Serikat telah melatih pasukan khusus Ukraina sejak tahun 2014, kata menteri tersebut. Menurut Parafianowicz, Special Air Service atau SAS Inggris juga telah melatih petugas keamanan Presiden Volodymyr Zelensky. Sumber lain yang diidentifikasi hanya sebagai perwira tinggi Polandia mengatakan bahwa pasukan komando ini tidak kembali ke Polandia, tetapi pergi ke arah yang berlawanan, ke Kharkiv dan sebagian Donbas yang dikuasai Ukraina. Mereka bekerja sama dengan Inggris, kata perwira itu. Kemudian kami menyusun formula untuk kehadiran kami di Ukraina. Kami hanya diberikan cuti yang dibayar. Politisi pura-pura tidak melihat ini. Menurut laporan The Classified UK, beberapa dari pasukan komando Polandia ini mungkin telah melatih anggota Azov, gerakan yang dulunya merupakan neo-Nazi khususnya unit Kraken yang berbasis di Kharkiv dalam menggunakan peluncur roket NLAW yang dipasok Inggris. Postingan media sosial mengidentifikasi mereka hanya sebagai instruktur dari negara-negara NATO. Buku Parafianowicz tampaknya mengkonfirmasi laporan media sebelumnya tentang pasukan komando NATO yang bertempur bersama pasukan Ukraina. Pada bulan April 2022, harian Prancis Le Figaro mengklaim bahwa operator SAS dan Delta Force telah mengorbankan perang rahasia atas nama Ukraina sejak awal operasi militer Rusia. Tak lama setelah pengungkapan tersebut, The Times melaporkan sejumlah operator SAS telah kembali ke Ukraina untuk mengajari tentara Kiev cara mengoperasikan roket anti-tank buatan Inggris. Lalu Desember tahun lalu, sebuah publikasi militer Inggris mengakui bahwa hingga 300 marinir kerajaan Inggris telah dikerahkan ke Ukraina untuk operasi terpisah. Dokumen rahasia Pentagon yang bocor pada bulan April tahun ini juga menunjukkan setidaknya 50 operator pasukan khusus Inggris masih aktif di Ukraina hingga bulan Maret.